ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kami pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Mulia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas partisipasinya, bantuannya baik murid maupun material, sehingga acara pelaksanaan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami terpanjang lebar, hanya saya selaku pengurus untuk menyampaikan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, dengan peringatan Isra Mi'raj ini nanti pulang mendapatkan ilmu yang banyak dari Al-Ustaz dan juga dapat meningkatkan dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu pesan pengurus ya agama saya agar Bapak Ibu di lingkungan saya tidak gagal paham bahwa fasos-fasum yang di lingkungan saya ini adalah fasos-fasum perjuangan. Kenapa dikatakan fasos-fasum perjuangan? Karena para sesepuh kita tahun 90 memperjuangkan fasos-fasum ini akan dibangun oleh rukun dan diperjuangkan, dikembalikan fungsinya untuk Masjid Raya Jatimulya. Dan yang kedua, kita berjuang untuk mempertahankan agar pelaksanaan untuk kegiatan Islamic Center yang akan dibangun dapat terlaksana dengan baik atas doa dan bantu sekalian. Amin, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat dan mendapatkan tambahan ilmu, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Nasmina wa hudzalim alhaqqu bi rabbikum. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak Bu? Haji Nur Maulana tahu nggak? Gimana jargonnya? Jargonnya gimana? Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, saya salut dengan kebesaran masjid ini. Mantap ini masjid. Memang sayang kalau cuma sekedar masjid raya. Bagus kalau ada Islamic Centernya sekalian. Iya. Kenapa? Supaya bisa digunakan untuk pengantin. Betul tidak? Pertemuan ulama-ulama, sarana pendidikan, pembinaan umat. Itu yang penting. Amin.
Kenapa? Amal itu ada 3. Saya ulangi, amal itu ada berapa amal? Ada amal soleh. Apa itu amal soleh? Semua yang bermanfaat soleh. Ini soleh nih. Ya, semua yang bermanfaat soleh. Semua, apapun yang digunakan soleh. Karena soleh artinya berguna. Anak soleh, ini anak soleh, berguna. Istri soleha, berguna. Bapak soleh, berguna. Kuenya soleh, rotinya baru dibikin tadi. Tapi kalau dimakannya bulan depan, nggak soleh. Itu jamaah. Ada amal ibadah. Amal ibadah itu semua yang disyariatkan itu ibadah. Itu yang kedua. Dan kedua-duanya ini punya batas waktu. Sekali lagi, kedua-duanya punya batas. Ada masanya. Kue itu ada masanya. Soleh, tapi mungkin seminggu, sebulan tidak soleh. Tapi ada amal yang ketiga, namanya amal jariah. Apa itu amal jariah? Yang mengalir terus pahalanya. Inilah yang sementara kita bikin. Ini bermanfaat. Sebenarnya saya ada acara di Jakarta Utara ini malam. Sesudah itu saya ambil pesawat jam 1 ke Makassar. Karena subuh saya ada rapat sebagai ketua yayasan di masjid untuk persiapan Isra Mi'raj, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Langsung di pesantren sekolah saya satuin semua rapat sebentar subuh. Saya kalau rapat subuh, jadi ketahuan pengurus yang tidak sholat subuh. Jamaah, makanya mohon maaf, habis ini saya langsung ke Jakarta Utara. Tidak apa-apa ya. Makanya waktu dihubungi panitia, tidak enak rasanya saya tolak. Saya cuma bilang boleh, tapi cepat ya. Soalnya saya harus berangkat langsung. Iya. Makasih banyak kepada semuanya. Saya salut ini. Ini kayaknya jangan saya pertama kali dan terakhir ke sini. Saya mau lagi datang supaya puas-puasin. Amin. Tapi apalagi kalau sudah terjadi itu Islamic Centernya, alhamdulillah. Saya lihat susunan pengurusnya, masya Allah ini. Wah, ketua pengurusnya saja, masya Allah. Mana dia? Wah, gagah. Alhamdulillah. Jamaah, buat jariah ya, buat jariah ya. Kita udah meninggal, itu masih ada, masjid masih ada. Ini jariah ini. Kan ada 3 amal jariah. Anak jariah, ilmu jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah ada 7. Masjid, Quran, wakaf, mata air, pengairan, pohon, jalanan. 7 itu yang mengalir terus pahalanya. Masjid, selama ada masjid ini, selama itu mengalir terus pahalanya. Ini masjid masih bertahan 100-200 tahun. Kira-kira kita sudah di mana? Oh, ini yang ngalir ini. Sedekah
jariah inilah yang ngalir. Masjid itu akan datang di pada masyar. Waktu manusia diadili, masjid datang, dipimpin Masjidil Haram, di samping kanannya Masjidil Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Raya Jatimulya. Datang untuk mencari 3 golongan manusia yang pernah membangunnya, nyumbangnya, yang pernah mengurusnya. Kuat, bersatu pengurus ya. Bersatu ya. Bersatu ya. Bersatu. Kenapa? Yang paling susah jadi pengurus. Yang paling susah jadi pengurus. Yang paling banyak diprotes pengurus. Yang paling banyak diprotes, dan rata-rata yang suka protes nggak ada sumbangannya itu. Jamaah. Yang ketiga yang dicari oleh masjid adalah orang yang masuk di masjid sholat. Di mana kita sholat? Di masjid mana? Di masjid mana? Di masjid di mana nanti mayat kita disolatin. Itu patokannya. Di mana kita salat berjamaah? Di masjid mana nanti mayat kita disalatin. Kita tidak bakalan bisa milih. Kalau udah meninggal, mayat kita dibawa ke masjid. Jadi sebaiknya salatlah di masjid di mana kita disolatin. Mohon maaf, semalam tadi pagi baru saya dari Balikpapan. Habis dari Balikpapan langsung ke Bandung. Pulang dari Bandung baru dijemput. Pas datang ke rumah bisa minta tolong. Habis maghrib baru saya dijemput. Soalnya saya baru dari Bandung. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Jamaah. Ketika orang melewati 7 rintangan menuju ke surga, amin. Kita semua ini penghuni surga. Mau masuk surga? Lewati 7 rintangan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. 7. Amin. Tahu nggak? Tahu nggak? Masjid datang lagi pada saat nanti kita melewati titian siratal mustaqim. Pada kaget mau nyebrang di titian. Lah, gimana cara lewatnya? Rambut dibelah 7, ujungnya surga. Tapi di bawahnya kalau jatuh masuk neraka langsung. Aku takut nyebrang. Kata malaikat, dulu waktu di dunia kalian nyebrang pulau naik apa? Ya naik kapal. Asa, mana kapalmu? Itulah masjid. Itulah masjid. Masjid itu jadi kayak kapal perahu yang akan nanti kita seberangi. Jamaah. Makanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Masjid itu tempat sujud. Jamaah, dikatakan rumah Allah, tempat mengingat
Dan ini hablu minallah wa hablu minan. Jadi masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tempat membina umat. Bikin koperasi di masjid, bikin badan usaha masjid. Jangan ngandalin celengan. Jangan ngandalin celengan. Kalau perlu mesti yang memakmurkan masyarakatnya. Bikinlah ladang usaha. Itulah gunanya Islamic Center. Nanti ada badan usahanya. Amin. Iya. Kebetulan saya ketua yayasan. Oh, di masjid saya ada koperasinya, ada badan usaha banyak, ada kantinnya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Di Makassar. Kebetulan besok libur syutingnya. Jadi saya terbang ke Makassar. Sudah ada tayangan rekaman buat besok di Trans TV. Jadi aman. Alhamdulillah. Saya datang manasik tadi di Bandung karena saya mau berangkat umroh tanggal 30. Pesawatnya ternyata agak siangan, jadi masih bisa syuting dulu. Baru terbang. Karena kontrak saya di Trans TV 30 tahun. Umur saya sudah 50 menuju 51, seumuran Desi Ratnasari. Tapi Desi Ratnasari ternyata lebih memilih Ruben. Jamaah, oh jamaah, jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Sekarang mau nggak? Mau nggak? Keinginan orang yang sudah meninggal jikalau dikasih waktu untuk bangkit adalah mau bersedekah jariah. Mau nggak sedekah jariah? Tapi tolong saya minta pengurus sumbangan hari ini niatkan modal untuk kegiatan Islamic Center. Bisa enggak? Supaya jadi jariah buat kita ya. Jangan beliin roti. Khusus sumbangan Isra Mi'raj ini kita niatkan untuk bangunan apa saja yang mau dibangun supaya jadi jariah. Karena keuangan masjid itu dibagi. Tidak boleh campur zakat tersendiri. Sedekah dipisahkan, tidak boleh. Uang kas masjid tidak boleh digabung, bisa, nggak bisa. Karena zakat itu untuk manusia. Dana pembangunan beda lagi, untuk bangunan. Amin. Dana operasional untuk biaya harian. Betul. Karena ada biaya harian. Pengurus itu tidak ada gajinya. Sabar ya Pak. Nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Saya ini dari marbot, dari guru TPA, marbot sampai ketua yayasan, semua saya pegang. Waktu masih nyantri disuruh jadi guru TPA, tiba-tiba duduk di masjid, marbotnya ngambek, kabur, dia lempar kunci masjid, larinya ke saya. Terpaksa saya, padahal saya ustad, terpaksa kalau pulang ceramah jam 10 malam, kunci masjid saya kempel, gosok toilet, nggak ada yang tahu kalau saya yang jadi marbot. Sampai saya tidak temukan anak kecil kayak gini, saya angkat jadi anak angkat, karena orang tuanya cerai. Mau nggak kau tetap tinggal di nenekmu, saya tanggung biaya hidupmu, tapi kau yang kerja masjid. Udah, saya bayarin sekolahmu. Ya udah, malah dia duluan nikah daripada saya.
Itu ceritanya. Wah, waktu guru saya meninggal, semua kompak saya disuruh gantikan beliau. Tapi saya bilang nggak bisa. Saya hanya karena saya di Jakarta, jadi ketua yayasan aja. Ketua harian ada. Jamaah, mau nggak? Sekarang ambil uang terbaiknya, niatkan, bukan niatkan buat diri, niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal. Sekarang simpan di tangannya, uang terbaiknya simpan di sini, kasih naik. Niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal. Niatkan, ini malam 27 Rajab ini. Halo. Kita siapin tanggokan gitu. Hah? Tanggokan kita putar sedekah. Ntar ini. Tenang, santai aja. Itu kerjaan saya itu. Ayo naikkan semuanya. Cepat naikkan. Kita niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal. Bisa? Kalau kita niatkan buat orang tua kita, orang tua dapat pahala, kita juga dapat. Kami minta tolong pengurus, uangnya mereka ini dibelikan semen atau besi yang bisa jadi jariah. Setuju? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlikuhu. Ajarakallahu bima ta'ata, ajarakallahu bima bakat, ajarakallahu laka taura. Apapun yang telah dikeluarkan berikanlah pahala, dan apapun yang tertinggal berikanlah keberkahan. Sekarang simpan di mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah. Sekarang pejamkan matanya. Bayangkan wajah orang yang sudah meninggal, ibu atau bapak atau nenek yang kita niatkan pahalanya. Saya niatkan pahalanya untuk almarhum, almarhumah, sebut namanya. Senang mereka itu dihadiahin. Ya, silakan pengurus lewat jalan, tapi minta tolong sumbangannya ini harus jadi jariah. Karena mengingat waktu, saya ceramah aja sambil jalan ya. Soalnya Isra Mi'raj itu pembahasannya panjang. Harusnya kalau ceramah Isra Mi'raj 2 jam. Nggak cukup 30 menit. Nggak cukup 1 jam. Karena jamaah, subhanallazi asra bihabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil allazi barakna linuriyau min ayati innahu was-samiul basir. Jamaah, subhanallah, maha suci Allah. Ulangi, apa? Maha suci Allah. Ulangi, maha suci Allah. Kalau sesuatu yang takjub, subhanallah. Tapi sesuatu yang indah, masya Allah. Kenapa beda? Kenapa? Maha suci Allah, supaya maaf, terlalu banyak fitnahan tentang Isra Mi'raj. Tidak masuk akal menurut mereka. Karena bukan akal, tapi iman. Ulangi, bukan akal tapi maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi tidak jalan, tapi Nabi diperjalankan. Ulangi, Nabi jalan atau diperjalankan? Diperjalankan. Diperjalankan. Bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan. Saya mau nanya, Isra Mi'raj menggunakan berapa kendaraan? Berapa kendaraan Isra Mi'raj? Apa namanya? Tahu nggak? Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Nggak apa-apa kalau orang bilang 1, karena selama ini yang diajarkan 1.
Sebenarnya kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Ada 3. Saya kutip dalam kitab Mi'raj. Ada satu kitab khusus kisah Isra Mi'raj. Mahal itu. Bersih itu mahal. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Kita bahas dulu. Maha suci sudah. Jadi untuk menghindarkan bahwa ini pakai jalur iman. Oke? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi bukan jalan. Sepakat kita. Nabi, kalau Nabi jalan, tidak mungkin. Karena dari Mekah ke Madinah 6 bulan perjalanan di zaman itu. Di zaman itu 6 bulan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Sementara yang disebutkan lailan. Apa artinya lailan? Malam. Yang dimaksud di situ pada suatu malam. Bukan satu malam. Suatu. Bukan suatu, satu malam. Bukan. Sepertiga malam. Malam berapa jam? 12. 12 bagi 3. 4 jam. 4 jam. 4 jam. 4 jam. 1, 2, 3. Malam berapa jam? 4 jam. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. Itu sepertiga malam yang pertama. 7, 8, 9, 10. Gunakan bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 itu sepertiga malam yang kedua. Gunakan untuk tidur. Haknya tubuh istirahat. 11, 12, 1, 2. Dan Nabi Isra Mi'raj di sepertiga malam yang ketiga. Berarti jam berapa? Jam 2. Jam 2 sampai jam berapa? 4 jam? Maaf, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak. Nabi Isra di sepertiga malam yang ketiga berarti jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj cuma berapa jam? 2 jam. Berarti ini ceramah? Jamaah. Habis makan malam, Nabi berkehendak untuk pergi ke Taif. Besok saya mau ceramah di Taif 27 Rajab. Tapi sampai di Taif dilempar batu. Bukan sambutan tapi lemparan batu. Sampai di Taif tengah malam lempar batu, terpaksa Nabi balik lagi ke Mekah dalam keadaan berdarah-darah. Dan Nabi tidak sempat sampai ke rumah beliau. Nabi hanya nyampe di rumahnya Ummu Ani, ngetuk pintu. Lewat tengah malam. Siapa tuh Ummu Ani? Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nabi kan pernah tinggal di rumah Abu Thalib. Jadi anak-anaknya Abu Thalib akrab sama Nabi. Nabi tidak bisa sampai ke rumah lagi karena udah darah-darah dilempar batu waktu di Taif. Nabi hanya sempat sampai ke rumah Ummu Ani. Jadi saksi Isra Mi'raj Ummu Ani. Masuklah Nabi dalam keadaan berdarah-darah. Ummu Ani masuk, saudaraku Muhammad. Tidurlah di tempat tidurnya Ummu Ani. Ummu Ani lupa tutup pintu. Maka Ummu Ani kembali ke pintu untuk nutup. Tapi sebelum nutup sempat ambil kayu. Jangan sampai yang melempar Nabi masih ikut dari belakang. Dia tutup pintu, kunci, pas kembali Nabi sudah tidak ada lagi. Jadi Nabi diambil oleh malaikat Jibril di rumah Ummu Ani.
Lewat mana? Lewat atap. Dibawa ke sisi Ka'bah, dibelah dada Nabi. Lalu diambil hatinya, dicuci. Lalu digunakanlah kendaraan yang pertama, namanya buraq. Apa? Apa itu buraq? Ayo, apa itu buraq? Buraq itu kilat. Kendaraan kilat. Kendaraan kilat. Cuma 4. Buraq itu cuma 4 kali angkat kaki. Angkat kaki pertama, sekarang kecepatannya kilat. Dari Masjidil Haram mampir di sini, Yasrib, salat 2 rakaat. Di mana ini? Kata Nabi, kata malaikat Jibril, sampai di sini. Ini apa di sini? Yasrib. Nanti engkau akan tinggal di sini. Ini nanti akan jadi Masjid Nabawi. Nabi mampir dulu salat 2 rakaat di sini. Madinah nanti. Apa ini? Gunung Tursina, Mesir. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Apa ini? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah Masjidil Aqsa. Ulangi, berapa titik semua? Bukan 4, 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. 1, 2, 3. Mekah, Bethlehem, Palestina. Berapa titik semua? Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Berapa semua? Makanya subuh, duhur, inilah yang disebut ablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Lihat napak tilas. Sini nanti membina umat, di sini kedekatan, di sini kelahiran, di sini kumpulan para nabi, negeri para nabi, Palestina. Mohon maaf, saya sudah bisa ceramahkan karena saya sudah datang semua. Saya sudah datang ke Bethlehem. Saya nginap di depannya Gunung Tursina, ada hotel di situ. Saya pernah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Lalu diajak kemana? Tempat diikatnya buraq. Udah buru-buru saya. Sini dulu Ustaz. Sini diikat buraq. Jadi buraq itu diikat di sini. Di mana? Masjidil Aqsa. Jadi buraq itu hanya dipakai di Isra, enggak dipakai di Mi'raj. Jadi buraq hanya dipakai di mana? Isra. Karena jalurnya gini. Cepat ini. Halo? Halo? Jamaah? Sampai di sini. Halo? Sampai di sini Nabi pakai kendaraan kedua. Apa kendaraan kedua? Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Oh, pinter. Naik. Mi'raj itu naik tangga. Naik itu berarti tangga. Jadi Nabi pakai kendaraan apa? Tangga. Jadi Nabi naik? Tapi bukan Nabi yang naik tangga. Tangganya yang naik. Dulu mau cara makan ini susah. Sekarang sudah ada contohnya di mall. Tangga yang naik. Eskalator. Dulu kita mau ceramahkan ini, Nabi naik tangga dan tangganya yang naik. Mana ada tangga naik? Sekarang sudah ada di mall. Namanya apa? Dan di sini dari Masjidil Aqsa
Sidratul Muntaha melewati 7 langit, 7 tangga dari Masjid Aqsa ke langit pertama. Naik turun ketemu Nabi Adam, naik lagi Nabi Nuh, naik lagi Nabi Yusuf, naik lagi Nabi Isa, naik lagi Nabi Sulaiman, naik lagi Nabi Musa, naik lagi Nabi Ibrahim. Ada berapa nabi? 7. Ada berapa nabi? Ada berapa? Ada berapa? Baik, jadi 7. Mohon maaf, kalau nabi naik tangga dan tangganya naik, apa memungkinkan jatuh? Tidak. Karena di kanannya malaikat Jibril, di kirinya malaikat Mikail, di kanannya malaikat Jibril sebagai ketua panitia, seksi perlengkapan dan bendahara malaikat Mikail, tidak mungkin kurang itu karena dia pembagi rezeki, dan seksi keamanan di belakang yang jagain Nabi. Siapa itu? Malaikat maut. Matilah kau. Jadi tidak mungkin ada yang bisa ganggu Isra Miraj karena seksi keamanan malaikat maut. Tahu nggak malaikat maut? Kenapa malaikat maut terlibat di acara Isra Miraj? Karena jalur yang dilewati Isra Miraj itu jalurnya roh. Ketika roh dicabut, saya nggak tahu siapa yang mau kupraktekkan ini. Roh itu dicabut dari kaki, lutut ke pusat-pusat, ke dada ke lidah. Di sini ditariknya, di sini. Jadi keluar rohnya di sini, dicabut. Itu melewati jalur Isra Miraj, jalur Mi'raj. Ditarik. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Ulangi, Nabi siapa? Langit kedua, langit ketiga Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh. Kenapa harus ketemu 7 nabi ini? Kenapa harus ketemu 7 nabi ini? Itu jumlahnya. Iya. Mari. Yang tadi kan? Bukan. Belum. Hitung. Oh, hitung. Hitung. Kalau narik sumbangan harus hitung supaya kita tahu jumlahnya. Jamaah, lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Jadi kalau mau sukses, pelajari 7 ilmu. Mau sukses, pelajari 7 ilmu. 1. Ilmu Nabi Adam. Apa ilmu Nabi Adam? Nabi Adam itu siapa ya? Nenek moyang. Nenek moyang kita ya? Kalau mau pinter, bagus akhlaknya, belajar dari nenek. Nenek, kakek nenek. Siapa cucu tinggal sama neneknya, pasti banyak uangnya. Pasti pinter, pasti rajin ke masjid itu. Ilmu nenek itu kakek maksudnya ya. Kan tidak ada lagunya kakek moyangku, tidak ada nenek moyangku. Ilmu apa yang pertama? Cepat juga ya. Padahal cuma nggak sengaja langsung alhamdulillah 4.800.000. Lumayan beli paku
Lumayan beli batu. Terserah, ini jadi modal. Makasih. Cepat juga dihitungnya. Mantap. Lanjut. Lagi kedua Nabi Nuh, ilmu keterampilan. Lagi ketiga, kan bikin perahu kan? Yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmu Nabi Yusuf? Keuangan, ekonomi. Selewat ini anak mau pipis kali dia. Mau pipis. Langit keempat, ketemu Nabi Isa, ilmu kesehatan, menyembuhkan. Langit kelima, Nabi Sulaiman, mau kaya, pelajari ilmu Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa. Bahasa manusia, bahasa binatang, bahasa jin. Suara apa itu? Anak kambing. Suaranya ke atas, berarti masih nyusu. Kalau ke bawah, ibu kambing, karena nyusuin. Itu bapaknya. Jamaah, kalau anjing galak, kalau gini, anjing ketakutan tengah malam, lihat jin, lihat hantu. Itu bukan anjing kejepit. Kalau sore ini, itu suara saya. Langit ke 6. Pokoknya kalau kuasai banyak bahasa, kaya kita. Kaya. Pelajari banyak bahasa. Anak saya kasih kursus semua. Pokoknya harus banyak bahasa. Kemarin saya bawa haji, tenang hidup saya. Tahu bahasa Inggris semua. Abah, saya mau makan, mau belanja, pergi aja. Ustaz, gampang kan dia tahu bahasa Inggris. Iya, dia mau Inggris. Yang ke 6, ilmu Nabi Musa. Apa ilmu Nabi Musa? Halo? Halo? Ilmu Nabi Musa adalah bukan ilmu kepemimpinan. Membelah laut itu tidak seperti yang di film terbelah dua. Terbelah 12. Terlalu mudah kalau terbelah dua. Berarti surut. Belahan yang disebutkan itu dalam tafsir dibelah pakai tongkat, terbelah 12 dinding. Satu belahan, satu suku. Bani Israel ada 12 suku. 12 suku melewati satu garis. Jadi air itu kayak dinding. Jamaah, ilmu kepemimpinan, ngurus orang banyak ndak gampang itu. Harus kepemimpinan. Apalagi ngurus masjid besar begini. Terakhir, lagi ke-7, Nabi Ibrahim. Ilmu apa? Ilmu hitam.
Ilmu yang paling tinggi ilmu Nabi Ibrahim. Apa itu? Ilmu agama. Coba syariat agama Ibrahim. Coba sholat ada tahiyat Ibrahim, ada kurban, ada khitan, ada haji. Syariat Nabi Ibrahim itu. Jadi ilmu yang tertinggi adalah ilmu agama. Sampai di langit ketujuh, kata malaikat Jibril, maaf, kami cuma ngantar sampai langit ketujuh. Hah? Terus saya naik apa? Kendaraan yang ketiga datang, tanpa ada yang temenin. Kendaraan itu berbentuk kotak. Lalu Nabi masuk ke dalam kotak itu. Kotak itulah yang antar Nabi sampai dari langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Kotak itu sudah ada. Namanya lift. Namanya lift. Jadi sudah ada contohnya. Enak ceramah zaman sekarang, Isra Mi'raj. Semua ada contohnya. Pas keluar dari kotak itu, At-tahiyatul At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Assalamu Assalamualaikum ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Tidak boleh nyuruh anak kalau tidak ada hadiah. Makan. Ini punya kamu semua. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Keluar dari kotak itu sampai ke Sidratul Muntaha. At-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatul lillah. Langsung ada jawaban. Assalamu ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Nabi tidak mau hanya selamat sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadi salihin. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Jadi tahiyat itu di langit, di Sidratul. Mohon maaf, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Ulangi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tu dua tiga hambanya. Tu dua tiga hambanya. Tu dua tiga hambanya. Ulangi, stop dulu. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan nabinya, bukan rasulnya. Yang telah memperjalankan Muhammad, bukan, tapi hambanya. Artinya apa? Kalau Allah mengakui hamba itu mahal. Kita mengaku-ngaku kenal presiden, belum tentu presiden kenal kita. Apalagi mengaku hamba Allah. Yakin hamba Allah? Jangan-jangan hamba kerjaan. Jangan-jangan hamba manusia. Jangan-jangan hamba harta, hamba dunia. Titel yang paling tinggi hamba Allah. Tinggalkan semua pekerjaan kalau waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Oke? Oke? Maaf ya. Maaf ya. Hamba Allah itu mahal. Mau jadi hamba Allah? Tarwih 30 hari baru dapat titel hamba Allah.
Saya ulangi. Mau jadi hamba Allah? Tarwih 30 malam. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya, yang datang taruh malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, yang datang taruh malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan Husnul Khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimongkar 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, dan 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Mau lihat hamba Allah yang datang di malam terakhir Ramadan? Yang tidak datang itu hamba baju baru, hamba kue lebaran, hamba mudik. Yang tinggal di saat pertama itu hamba Allah. Mohon izin, perjalanan dari sini ke Jakarta Utara 1 jam. Jamaah di sana nunggu. Saya takut menzolimi orang. Insya Allah saya tidak janji saya akan datang lagi. Dengan satu syarat, kalau diundang. Karena saya orangnya tidak mau datang kalau tidak diundang. Dengerin, saya diajarin guru saya jangan datangi 2 tempat, orang kaya dan pejabat, kecuali kalau diundang. Kalau datang ke rumah pejabat nanti kira minta jabatan, kalau datang ke rumah orang kaya nanti dikira ngemis. Oh mohon maaf, banyak. Datanglah ke rumah kami Ustadz, Pak Menteri, apa enggak, bikin acara dulu. Saya dilarang sama guru saya. Saya dikirim ke Batam, ada acara di Batam. Acara apa? Saya kirain ceramah, jalan-jalan. Kita ke Singapura kemarin. Oh mohon maaf, saya dilarang. Saya dakwah, saya pulang pakai pesawat sendiri, cari tiket pulang, gak mau saya. Mohon maaf, sebenarnya ini ceramah belum selesai, masih panjang, masih panjang, masih panjang, masih panjang. Lanjut, masih banyak makna. Salat 50 dikasih, Isra Mi'raj, turun ketemu Nabi Ibrahim, udah ketemu Allah, udah. Ajarkan umatmu ini ya, tasbih lengkap, subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Di langit ke-7 didapat, dikasih dari Nabi Ibrahim. Langit ke-6 ketemu Nabi siapa tadi situ? Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dapat apa? Dapat apa? Dapat pisang. Dapat sholat. Kata Nabi Musa, oh saya juga dapat sholat 2 kali siang malam. Kata Nabi, saya bukan 2, 50. Kata Nabi Musa, naik, minta diskon. Ketemu Allah, minta diskon 5. Jadi berapa? 45. Ketemu Nabi Musa, masih banyak. Umatmu itu nggak sanggup sholat sebegitu banyak. Karena umat kamu itu kecil, pendek, lemah. Ketemu Nabi Musa, minta kurang lagi, naik ketemu Allah. Jadi setiap Nabi naik pasti at-tahiyatu, naik lagi, keluar lagi at-tahiyatu, at-tahiyatu lagi terus. Coba kita hitung, 45, 40, berapa semua totalnya?
9 kali Nabi naik turun. Berarti berapa kali Nabi tahiyat? 9 kali tahiyat. Sehari semalam berapa wajibnya tahiyat? 9. Subuh 1 kali. Duhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali tahiyat? Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Ulangi. 9 lubangnya. Hitung. 1, 2, 3. 6. Ya, tenang. Walaupun dari 50 jadi 5, tetap kita dapat pahala 50. Karena semua amal ibadah kita dikali 10. Dari 5 jadi 50. Tenang. Bisa kok 50. Mau nggak 50? Salat fardu berapa rakaat? 17. Rawatib 12. Total 29. Salat malam 11. Total 40. Awabin antara maghrib isya 6, 46. Duha 4. Cukuplah 50. Masih banyak sebenarnya. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Daya udah setengah 10. Kasihan orang di sana nungguin. Terima kasih banyak. Kita angkat tangannya semua. Angkat tangan berdoa itu sejajar dada. Hati yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghis. Sekarang pegang semua lantainya masjid. Sebaik hati kita selalu terpaut dengan masjid. Innalladzi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Kembalikan kami di tempat yang baik. Rabbi ghafir warham wa atubu ilaih. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad rabbil alamin amin. Mohon maaf sekali saya tidak bisa lama-lama. Udah lama sih ini dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.